Oke, silakan ya Kak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur ya pagi hari ini boleh bangun kembali, kita sehat semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah yang baru pagi hari ini. Tuhan beri buat kami boleh bangun Tuhan, kami sehat, dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau bawa hati kami, Tuhan, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini, Tuhan. Tuhan hadir di antara kami. Terima kasih, Bapa. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Biar ini jadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami rindu Engkau, Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku,
Yesus Tuhan pemilik hidup kami. Kami bawa hati kami Tuhan sebagai korban syukur kami pagi hari ini. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Di kerinduan kami seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Beri hati kami yang rindu Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
berbicaralah buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembacaan firman Tuhan kita pagi ini di 2 Tawarik 35. Tentang Yosia merayakan Paskah. Saya akan langsung baca di perikop ini. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu, disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi, kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor. Sampai di sini dulu yang saya ingin sedikit bahas tentang memang Paskah itu. Ingatkan kembali kalau ada sebagian bahwa Paskah bahwa mengatakan bahwa tentang kebangkitan Yesus. Tapi ini kalau dalam hal ini Paskah itu adalah tentang kemenangan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sehingga dirayakanlah untuk perayaan Paskah itu. Dan Yosia di sini menjadi raja yang keturunan yang ke waktu Manasye menjadi raja yang tidak taat, tidak takut Tuhan. Tapi di masanya Yosia, dia menjadi raja yang takut akan Tuhan, dan dengan dia ingat akan setiap apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan dia lakukan. Di sini yang menarik untuk saya itu adalah dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin, dia memberikan teladan. Kalau yang saya dapatkan. Di ayat yang ke-8, dia memberikan sumbangan, sukarela. Dan itu bukan dari uang negara, tapi dari dirinya sendiri. Dia memberikannya kepada orang-orang yang dia rasa dia ingin kasih. Dari apa yang jadi teladan bagi diri dia, diturunkan lagi kembali ke para panglimanya. Jadi teladannya dia diikutin juga para panglimanya yang juga memberikan sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan lainnya. Kemudian diturunkan juga para pemuka rumah Allah, juga memberikan kepada para imam. Jadi di sini ada keindahan sekali kalau para pemimpin, kalau kita yang di sini pemimpin bisa memberikan teladan.
kepada murid-murid kita. Pasti kita di sini juga adalah banyak dari kita adalah para pemimpin yang juga bukan ya kita memberikan teladan-teladan hidup kita ke murid-murid kita sehingga mereka bisa mengikuti. Saya muridkan juga ternyata banyak juga waktu saya bisa muridkan harus membuang segala macam egois sendiri, harus membuang juga segala keinginan sendiri. Tapi yang kita pentingkan adalah apa yang harus dikerjakan bagi Tuhan. Dan otomatis kalau murid-murid kita melihat, mereka akan mengikuti langkah-langkah kita. Karena mereka mempunyai contohnya langsung yang dilakukan. Dan kebalikannya, kita sebagai kalau murid-murid saya seperti saya waktu saya dengan Ko Ahyong, dia ngajarkan saya sebagai bapak rohani dan sebagai anak rohani gitu. Dia ngajarkan saya punya roh anak. Saya mengerti bahwa roh anak itu seperti apa. Yang boleh dengerin bapak rohaninya ngomong apa. Kalau kita di sini, kita di Koramdio kita di sini, berarti bapak rohani kita adalah Harry. Jadi kita juga mengikuti teladan-teladan dia. Saya kalau dengan Ko Ahyong dan Bapak Rohani, saya belajar juga dia masa-masa dia menceritakan banyak hal dan saya mencoba terus ikutin. Jadi saya tidak melihat keburukannya, kelemahannya Ko Ahyong sebagai pemimpin saya. Tapi saya belajar dari teladannya dan saya berusaha untuk ikutin. Kalau kita di sini Pak Heri, aku belajar dari konsistennya dia yang begitu luar biasa. Sehingga aku sebagai bagian di dalam orang Dewa itu belajar juga konsistennya saya di dalam saya mengikut Tuhan, di dalam saya memberi hidup saya untuk Tuhan. Jadi saya belajar untuk konsisten karena melihat kita belajar dari pemimpin kita. Jadi kita sebagai murid, sebagai anak, kita belajar. Justru itu akan memberkati kita kembali ke itu yang saya dapatkan. Kita belajar dari pemimpin kita, kita bukan melihat sisi lemah pemimpin kita. Jangan sekali-kali kita menjelek-jelekin pemimpin kita. Karena pemimpin kita juga punya kelemahan. Pemimpin kita juga adalah manusia biasa. Tapi pemimpin kita, dia waktu diberikan hati untuk membimbing kita, memuridkan kita, kita belajar untuk melihat teladan-teladan Tuhan berikan juga ke dalam diri dia. Sehingga kita memperoleh berkat. Jadi kalau di dalam saya muridkan, ada yang bisa mampu melihat seperti itu, tapi ada juga nggak mampu. Jadi yang bersyukurnya kalau kita sebagai murid, kita akan justru dapat berkat ketika kita mengikuti teladan. Justru kita sebagai murid, kita melihat teladannya aja, kita mengikuti, justru kita akan memperoleh berkat. Yang kedua yang aku dapatin adalah tentang bahwa di dalam masa-masanya Yosia, justru keindahan yang terjadi adalah karena mereka diberikan hati murah hati. Kalau kita punya, kita bisa memberikan bukan kita maunya mendapat, tapi kita nggak memberi. Maunya kita terus diberi, tapi kita nggak ngerti memberi. Tapi di sini menjadi keindahan di Paskah itu adalah saling memberi itu terjadi secara otomatis yang mereka mampu berikan mereka beri. Orang yang murah hati tentu akan mendapatkan kemurahan. Kalau kita melatih diri kita tuh terus murah hati, tentulah kita, bukankah kita juga merindukan kelimpahan berkat yang daripada Tuhan. Entah kelimpahan di dalam sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan berkat-berkat yang lain. Karena kita hidup sebagai orang anak Tuhan, sebagai orang benar, hidup dengan iman kita. Hidup juga selalu mau menunjukkan apa yang Tuhan beri bagi kita. Latih diri kita bukan menuntut apa yang Tuhan bisa beri. Waktu saat ini kejadian yang menyedihkan sih. Belum berapa lama ini ketika tergerak beberapa dari kami untuk memberikan bantuan secara kemanusiaan kepada orang yang memang sangat miskin. Saya lihat dalam kategori ini miskin. Bahkan membeli bensin pun mereka tidak mampu.
Ya, orang tersebut apa yang harus kita lakukan? Secara otomatis kita, secara naluri kita akan memberi apa yang kita. Dan di rumahnya itu sendiri beras itu pun beras apa ya mereka? Saya apa yang untuk apa ya, ayam makan apa ya? Jadi pokoknya yang sepertinya nggak layak deh, saya kalau dari sisi saya. Tentunya kita tergerak untuk bisa memberi. Nah, ketika kita memberi bukan menjadi anggota anggota kita, tapi ada yang menjadi bagiannya kita tidak bisa terima karena dia tidak mendapatkan. Dia tidak bisa terima. Kenapa orang lain yang bukan bagian jemaat diberi, tapi dia tidak diberi. Kalau kita jaga hati kita, kita pelihara sifat hati kita yang hanya untuk diri saya egois, selamanya kita akan menjadi manusia yang justru miskin di dalam mental kita. Jadi kerugian bagi kita. Tapi di sini latihlah diri kita, uh, ikut teladan kita punya pemimpin dan juga menjadikan diri kita orang murah hati. Kita akan lanjut lagi. Lalu Konanya yang ayat ke-9. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Netaniel serta Hasabia, Yel dan Yozabab, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah. Dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelilah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi serta sedang orang-orang Lewi mengulitinya domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan. Lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam. Karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun. Para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun. Pelihat raja itu juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak berakhir selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Di poin 18 ini, sungguh menyedihkan kalau Paskah itu sudah sekian lama tidak lagi pernah dirayakan oleh bangsa Israel sejak Nabi Samuel. Bayangkan, seorang pemimpin itulah yang akan menuntun rakyatnya untuk boleh memperoleh berkat sendiri dari Tuhan ketika dia peka dan melihat waktu mereka rayakan Paskah, betapa bahagianya mereka ya. Mereka sekian lama sudah nggak pernah lagi rayakan, mereka bisa kembali ketika ada satu orang pemimpin, ketika seorang pemimpin yang peka, yang benar-benar, yang sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan mereka menikmati segala berkat daripada Tuhan, perayaan Paskah itu sendiri. Jadi semua orang juga bergembira. Semua orang menikmati boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Menikmati juga berkat daripada pemimpinnya. Jadi kadang kejadian kita anggap sepelekan. Kita sebagai pemimpin juga boleh belajar hal-hal yang Tuhan mau dan kita harus kerjakan, ya kita harus kerjakan. Kita lanjutkan lagi. Dan Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintah Yosia. Ayat yang ke-20,
Kemudian daripada semua itu, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya jangan dimusnahkan. Nah, di sini nubuatan yang Tuhan bicara justru bukan lewat orang, bukan nabi loh. Di sini kadang-kadang cara Tuhan yang cukup mengherankan, yang kita nggak bisa dalamin. Hanya Tuhan sebagai Allah kita yang sangat misterius, dia justru bernubuat. Dia bernubuat lewat justru orang yang di luar daripada bangsa Israel, yaitu bangsa Mesir. Tuhan bernubuat sendiri lewat lewat orang Mesir tentang bahwa jangan menentang Allah, jangan perang dengan dia. Ayat yang ke-22. Ini dalam hal ini saya nggak menjelaskan. Mungkin kalau kapasitasnya Pak Heri bisa menjelaskan kenapa atau bagaimana. Saya akan lanjutkan lagi. Tetapi Yosia tidak berpaling padanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang itu yaitu pemimpin dari Mesir itu, yang merupakan pesan Allah. Lalu dia berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orang mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangnya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkannya di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semua itu tertulis dalam syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatan yang saleh yang sesuai dengan ada tertulis dalam Taurat. Yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ayat yang ke-25, bahwa Yosia waktu dia terbunuh itu menjadi hal yang menyedihkan. Yosia meninggal bukan di usia yang tua. Kita sepertinya, kalau saya melihat dia cara meninggalnya, dia harus terbunuh. Tetapi kalau saya melihat kenapa orang yang mencintai Tuhan, yang melakukan perbuatan baik, yang takut akan Tuhan, kenapa dia harus terbunuh? Jadi ini bukan perkara yang sebenarnya, tapi saya melihat dari, jadi kadang-kadang kita juga tidak terlena dengan bahwa segala apa yang orang yang takut akan Tuhan, bahwa dia akan hidupnya matinya dengan enak, tidak juga. Tapi kita melihat bahwa Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Itu sebuah syair yang panjang, syair yang indah oleh seorang Nabi Yeremia yang melihat betapa besarnya yang Yosia kerjakan di dalam hidup dia. Kita nggak melihat bahwa itu panjang atau pendek, tapi peranan Yosia yang sangat besar dengan pekerjaan-pekerjaan dia lakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh sekali. Dengan sungguh-sungguh sekali yang dia lakukan di masa dia hidup. Sehingga kalau saya lihat di sini, dia tetaplah menjadi orang yang finishing well. Dia lakukan sampai hidup sampai selesai. Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan bagiannya dia. Dan sampai bisa dibuatkan syair, itu berarti sampai akan keturunan-keturunan pun akan mengingat Yosia, apa yang Yosia berikan dan teladankan. Jadi di sini bahwa kita juga boleh menjadi hidup kita tetap pada ujungnya kita bisa finishing well. Bukan apa yang manusia minta kerjakan, tapi apa yang Tuhan minta kita kerjakan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, dan biarkan Tuhan sendiri yang memberkati hidup kita dengan cara Tuhan, dan bukan dengan melihat semua apa menjadi kalau manusia suka dan manusia tidak suka, tapi apa yang Tuhan suka yang kita kerjakan. Sampai di sini yang saya bisa sharingkan, saya kembalikan lagi ke Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Mengingatkan dua hal kepada kita, dan yang seperti berkali-kali saya katakan,
Bicara perjanjian lama, kisah-kisah di dalamnya itu selalu akan mengajarkan dua hal kepada kita. Yang baik itu untuk kita contoh, untuk kita teladani, tapi yang tidak baik itu tentu menjadi peringatan bagi kita. Nah, hal yang pertama yang harus kita jadikan contoh dan teladan, poin yang pertama yang tadi Ibu Dorcas katakan, yaitu sebagai pemimpin kita harus menjadi teladan. Karena kepemimpinan itu bicara tentang keteladanan, kepemimpinan itu bicara tentang pengaruh, dan tentu seperti Ibu Dorcas tadi sudah sampaikan, mari kalau kita di posisi orang yang sedang dipimpin, maka ikutlah teladan yang baik. Bukan justru hanya melihat kelemahan pemimpin, mengkritik, dan kemudian kita menjadi kecewa, tawar hati, bahkan pahit hati. Karena sekali lagi kita mau belajar memiliki hati seorang murid, bukan orang yang dekat dengan Yesus. Seperti yang saya katakan, orang yang dekat dengan Yesus itu kan ada 3 golongan. Yang pertama itu murid yang selalu mengikuti apa yang Yesus katakan. Ya, sekali lagi tidak ada yang sempurna, murid juga nggak sempurna, tapi murid itu mengikuti apa yang Yesus lakukan. Nah, ada orang yang berbondong-bondong dekat dengan Yesus hanya mengharapkan berkat, kesembuhan, dan mujizat. Tapi juga ada kelompok 3 orang yang selalu dekat dengan Yesus, ahli Taurat dan Farisi, di mana Yesus ada, mereka selalu ada, tapi hanya selalu melihat kelemahan, mencari-cari kelemahan, mengkritik kelemahan. Nah, kita semua orang yang dekat dengan Yesus, tapi tentu berdoa, berharap kita semua adalah hati seorang murid. Ketika kita ada di posisi sebagai orang yang dipimpin, dimuridkan, mari kita taat mengikuti teladan hal-hal yang baik dari orang yang memimpin, memuridkan hidup kita. Karena sekali lagi tidak ada yang sempurna. Nah, apalagi kalau kita di posisi sebagai pemurid, posisi kita memimpin, maka jadilah teladan hidup. Nggak usah stres maksudnya. Harus pakai topeng terus supaya kelihatan sempurna. Nggak usah. Hidup saja apa adanya. Lakukan tak saja firman Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebuah teladan hidup bagi orang-orang di sekelilingmu. Jadi hidup kita ringan. Karena memang sekali lagi bicara tentang kepemimpinan itu bicara tentang keteladanan, bicara tentang pengaruh. Jadi ya hidup saja apa adanya sesuai dengan firman Tuhan, berpadan dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan ya rendah hati minta maaf. Ketika bahkan dianggap salah, ya udah minta maaf, selesai. Terus lakukan lagi terus apa yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang memang harus kita lakukan. Jadi itu yang perlu kita contoh teladani dalam hidup ini. Kalau kita di sisi pemimpin, ya kita menjadi teladan. Sekali lagi nggak usah stres, nggak usah mau menampilkan diri sesempurna mungkin. Hidup saja apa adanya sesuai firman Tuhan, pasti hidup kita benar dan baik. Jadi semakin kita menebalkan topeng kita, pencitraan kita, semakin stres kita jadi pemimpin. Jadi hidup saja sesuai firman, lakukan saja hal yang baik, maka kita akan meninggalkan jejak-jejak teladan yang baik, nama baik. Itu hal yang pertama. Jadi selalu hidup ini di dua sisi saya katakan. Apakah kita sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin, sebagai pemurid atau sebagai murid. Tapi poin yang pertama, mari jadi teladan. Karena hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk orang melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua yang Ibu Caca tadi sampaikan itu juga menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana kita harus mempunyai kepekaan untuk mengenal suara Tuhan. Karena seperti yang Ibu Caca katakan dari apa yang kita baca, Tuhan itu bisa pakai siapa saja, Tuhan itu bisa pakai apa saja, Tuhan itu bisa pakai situasi yang seperti apa saja untuk ngomong dengan kita. Makanya berkali-kali saya juga sudah pernah ingatkan, banyak orang tanya gimana sih Pak caranya dengar suara Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita
berbagai macam cara. Tentu hal yang pertama, Tuhan bisa ngomong secara audible. Walaupun sampai hari ini saya juga belum pernah mendengar secara audible di telinga saya Tuhan ngomong Harry. Belum. Nah, hal yang kedua yang paling sering, Tuhan itu ngomong lewat hati nurani kita. Nah, makanya kenapa kita harus mempunyai hati nurani yang murni, yang tulus, sehingga tidak ditutupi dengan intrik dan trik, dengan politik, dengan berbagai macam hal yang bisa membuat kita nggak peka dengan suara Tuhan. Terlalu banyak tipu daya dunia, tipu daya iblis. Kalau itu menguasai hati kita, itu yang membuat kita nggak bisa peka dengan suara Tuhan. Semua kita pakai logika kita, dan logika kita ini menjadi sebuah tempat di mana iblis bisa bercokol. Nah, makanya kalau hati dan pikiran kita nggak dipenuhi dengan firman yang bisa mengkonfirm suara Tuhan lewat hati nurani kita, kita jadi orang yang akan paling susah untuk dengar suara Tuhan. Makanya gimana kita mau mendengar suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan, miliki hati nurani yang murni, dan gimana caranya isi dengan firman, sehingga frekuensinya akan sama. Nah, firman Tuhan akan mengkonfirm setiap apa yang kita dengar melalui hati nurani kita. Nah, Tuhan bisa ngomong lewat firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita renungkan. Yang ketiga. Yang keempat, Tuhan bisa ngomong lewat pemimpin-pemimpin rohani kita. Tuhan bisa ngomong lewat sahabat-sahabat rohani kita. Ketika dia menegur, menasehati, meneguhkan kita. Nah, Tuhan bisa ngomong lewat peristiwa-peristiwa secara umum di dalam dunia ini, apa yang sedang terjadi. Tuhan juga bisa ngomong lewat peristiwa-peristiwa secara khusus dalam hidup kita. Nah, jadi ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk Tuhan ngomong dengan kita. Masalahnya bukan Tuhan mau ngomong dengan cara apa. Masalahnya itu seringkali justru di dalam hidup kita. Kita bisa peka. Tapi kata kuncinya yang saya katakan tadi, kalau kita mau peka dengan suara Tuhan, miliki hati nurani yang murni. Miliki hati yang dipenuhi dengan firman. Sehingga setiap firman, setiap nasihat, setiap suara yang kita dengar, itu bisa langsung dikonfirm apakah ini dari Tuhan atau enggak. Sederhananya, semua yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Semua yang datangnya dari Tuhan itu pasti konform dengan firman Tuhan. Nggak mungkin bertentangan dengan firman yang sudah tercatat dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, masalahnya seringkali justru banyak orang Kristen yang akhirnya bingung karena bukan dia membereskan hati nuraninya untuk peka dengar suara Tuhan, tapi dia lebih fokus kepada cara atau siapa yang ngomong. Nah, makanya banyak kali ada orang-orang Kristen, terlalu kultus individu terhadap satu orang pendeta, sehingga apapun yang dikatakan pendeta itu dianggap sebuah kebenaran. Nah, bahkan kita pernah baca kan, bahkan orang yang pakai predikat nabi pun belum tentu dia bisa membawa, belum tentu dia murni membawa suara Tuhan. Beberapa pasal yang lalu, waktu Raja Yosafat kalau nggak salah ya, mau berperang bergabung dengan Raja Israel. Ada puluhan nabi ngomong, wah iya. Tapi Yosafat ngomong, apakah nggak ada nabi lain lagi selain yang mereka ini? Raja Israel ngomong, ada sih, tapi dia nggak pernah memberikan hal yang baik bagiku. Nah, poin yang kedua adalah seringkali kita berpikir suara Tuhan itu hanya hal-hal yang baik untuk kita saja. Tapi ketika hal itu menjadi teguran bagi kita, kita anggap ini bukan suara Tuhan. Nah, jadi masalahnya seringkali bukan pada Tuhan berfirman kepada kita, berbicara kepada kita, tetapi seringkali justru hati kita yang bermasalah. Sehingga kita nggak peka dengan suara Tuhan. Itu tadi, karena kita nggak menjaga hati nurani kita murni, kita nggak menjaga hati kita penuh dengan firman, terus kita hanya memilah-milah suara Tuhan itu harus sesuai dengan keinginan dagingku. Kalau nggak sesuai, apalagi kalau itu teguran yang keras, wah ini bukan suara Tuhan. Nah ini pasti dialah yang ngomong. Nah, jadi hati-hati. Makanya kalau prinsip mau dengar suara Tuhan itu Bapak Ibu sekali lagi, yang penting kita jaga hati nurani kita.
diisi dengan firman. Karena firman itulah yang akan mengkonfirmasi apakah itu suara Tuhan atau bukan. Mendatangkan damai sejahtera atau enggak. Bukan dari sisi luarnya yang kita perhatikan. Yang saya katakan justru banyak orang kadang kultus individu. Wah, kalau si A ngomong ini pasti Tuhan yang ngomong. Oh, belum tentu. Sekalipun dia pendeta kaliber internasional dan nasional. Makanya yuk terus jaga hati nurani kita murni. Makanya seperti yang kita baca hari ini, Yosia nggak ngeh. Karena dia pikir ini orang Mesir yang nggak percaya Tuhan Allah Israel. Tapi Tuhan bisa, dan terlalu banyak ayat-ayat yang kita bisa lihat. Tuhan seringkali ngomong, bertindak untuk bangsa Israel lewat bangsa yang nggak kenal Tuhan sekalipun. Ingat, Tuhan itu berdaulat atas segalanya. Tuhan pernah pakai Kores untuk menegur bangsa Israel. Kores itu jelas-jelas bangsa kafir. Orang nggak mengenal Allah Yahweh. Tapi Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan bisa pakai siapapun dengan banyak cara untuk ngomong dengan kita. Jadi sekali lagi prinsip untuk dengar suara Tuhan itu bukan pada siapa atau apa yang dipakai Tuhan. Tapi hati kita ini harus murni. Hati kita ini harus diisi dengan firman. Dan kita nggak boleh kultus individu. Karena ketika kita kultus individu, nah itu bahaya. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan dan hati kita. Oke, itu saja sih yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi dua hal ini. Yang pertama tadi jadi contoh peringatan bagi kita. Kepemimpinan itu bicara teladan, pengaruh. Di posisi mana kita sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Nah, yang kedua, milikilah hati nurani yang murni. Isi hati kita dengan firman. Supaya kita bisa peka dengar suara Tuhan. Sehingga lewat siapapun, lewat kejadian apapun, kita bisa tahu ini suara Tuhan. Dan sekali lagi, bukan cuma hanya hal-hal yang menyenangkan daging kita, itu yang kita anggap suara Tuhan. Dan jangan kultus individu. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Kita hormat, respect dengan para nabi, para rasul, para hamba Tuhan. Saya setuju. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk hormat 2 kali lipat kepada orang-orang yang menyampaikan firman. Tapi kalau sampai kultus individu, itu sudah salah besar. Karena yang harus kita kultuskan, dalam tanda kutip, itu hanya Tuhan. Bukan manusia, siapapun, termasuk saya, termasuk setiap kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Itu saja yang saya tambahkan. Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu, silakan. Tapi dua hal ini mari kita renungkan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Baik sebagai contoh maupun peringatan bagi kita. Oke, silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau mengajarkan kami Tuhan sebagai pemimpin untuk menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kami, untuk anak-anak istri kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan meneladani pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah setiap nasihat apapun yang baik Tuhan, kami mau teladani untuk para setiap pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau buka hati kami Tuhan untuk diisi dengan firman-Mu Tuhan. Setiap pagi ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau praktekkan 4M itu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau belajar mendengarkan suara-Mu Tuhan. Baik datang dari manapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih peka lagi mendengarkan suara-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu menjadi patokan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir maupun tidak hadir di pagi ini Tuhan. Kau berkati setiap anggota Koram Deo ini Tuhan. Berkati setiap kegiatan mereka, pekerjaan usaha mereka, anak-anak, istri serta keluarga mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberkati Bu Dorcas, berkati pelayanannya Tuhan di Air Hitam.
Biarlah ia menjadi teladan pemimpin yang baik, Tuhan, di air hitam, Tuhan. Bisa membawa jiwa-jiwa, Tuhan. Bisa membawa mereka di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidupnya, Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya, berkati juga usaha ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bapaknya Cemeli atau mertuanya Kohengki, Tuhan. Pulihkan setiap kesehatannya, Tuhan. Engkau normalkan setiap tensi darahnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap penyakit yang dia derita, Tuhan. Kami serahkan Bapak mertuanya Kohengki ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang berkehendak atas hidupnya, Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini, Tuhan. Berkati para pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawahnya, Tuhan. Kasih roh takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka, Tuhan, berasal daripada-Mu, Tuhan. Kau bawa bangsa ini, Tuhan, lebih damai, lebih aman, lebih sejahtera, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk di setiap kota-kota, Tuhan, khususnya kota Jambi tempat kami tinggal, Tuhan. Kau berkati gubernur, wali kota, hingga bupati, hingga jajaran terbawahnya juga, Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Berkati kota ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap kegiatan kami di pagi ini, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang berkehendak atas hidup kami, mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Bapa yang baik. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadikanlah kami Tuhan, hidup kami yang dipimpin oleh Roh-Mu sendiri. Jadikanlah hidup kami ya Tuhan, hidup kami yang dipimpin oleh firman Tuhan, yang menguasai pikiran, hati kami, dan tingkah laku kami, dan perkataan kami. Tuhan, karena kami tahu, sedetik pun kami akan gampang terjatuh di dalam kedagingan kami, dengan diri kami, bahkan iblis yang terus akan berusaha mengacaukan kami. Tetapi kami punya Allah yang besar yang akan menolong langkah-langkah kami. Tuhan, jikalau kami salah, Engkau ampuni kami di dalam segala hidup kami yang kalau kami berlaku serong. Tuhan, kami menyerahkan pagi hingga malam, Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang lindungi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.